Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita lanjutkan video pembelajaran kita ya. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai minyak bumi. Nah, materi ini merupakan materi kedua di kelas 11 ya. Nah, di sini saya punya gambar proses destilasi ya. Ini set alatnya. Terdiri dari pemanas, lalu labu destilasi, termometer, kondenser, lalu di sini ada labu Erlenmeyer sebagai penampung destilat. Nah, ini yang namanya set alat destilasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan destilasi? Nah, destilasi itu merupakan proses pemisahan campuran berdasarkan titik didih ya, berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi kalau misalnya kita punya campuran yang terdiri dari dua senyawa ya yang berbeda titik didihnya, nah itu kita bisa pisahkan dua senyawa itu dengan cara destilasi ini. Contohnya misalnya ibu punya campuran yang terdiri dari metanol dan air ya. Metanol itu kan titik didihnya 56 derajat, sedangkan air 100 derajat ya. Nah, ini campuran keduanya itu disimpan di sini lalu dipanaskan. Nah, kalau dipanaskan kan suhunya akan meningkat ya. Dari yang tadinya suhu ruang misalnya 25 naik jadi 27, 30, 40, 50, lalu 56. Nah, di titik 56 derajat ini semua metanol akan menguap. Nah, kenapa menguap? Karena memang titik didih metanol itu di kisaran 56 derajat ya. Jadi nanti metanolnya akan menguap dan lanjut ke sini uapnya. Nah, karena di sini suasananya dingin, jadi di sini dingin nih, maka uap yang panas ini akan mengembun ya, menjadi embun. Nah, lalu embunnya ini akan mengalir ya menjadi titik-titik embun yang kita tampung dalam labu Erlenmeyer ini. Nah, sehingga ini nanti cairan yang kita tampung ini adalah metanol murni. Nah, sampai semua metanol menguap itu suhu akan tetap ya terbaca di 65 derajat. Nah, kalau semua metanol sudah menguap, maka suhu nanti akan naik kembali ya. Yang tadinya stuck di 65 akan naik lagi jadi 70, 75, 80 sampai 100. Nah, di titik didih 100 itu kan titik didihnya air ya. Nah, kembali air akan menguap dan nanti kita tampung, tapi tampungnya ini dalam labu Erlenmeyer yang berbeda ya. Pisahkan kan tujuannya juga memisahkan kedua zat tadi ya. Nah, itu kurang lebih penjelasan dari proses destilasi ya. Nah, kenapa gambar set alat ini ada di materi minyak bumi ini? Karena memang proses pemisahan minyak bumi adalah dengan cara destilasi. Hanya saja sedikit berbeda ya proses destilasinya. Nah, untuk memisahkan minyak bumi itu digunakan destilasi bertingkat atau destilasi fraksionasi. Nah, fraksi itu artinya bagian. Jadi proses penampungan destilat dalam pemisahan minyak bumi itu ditampung dalam bagian-bagian ya. Jadi yang bagian yang pertama itu zat-zat yang akan menguap atau memiliki titik didih antara 0 sampai 20 derajat Celcius. Nah, itu sudah pasti itu merupakan gas-gas ya. Nah, itu ditampung sebagai gas alam. Contohnya LPG dan seterusnya. Lalu di fraksi yang kedua itu adalah zat-zat yang titik didihnya antara 25 hingga 70 derajat. Nah, itu ditampung dalam fraksi yang kedua. Lalu fraksi yang ketiga itu ditampung di kisaran titik didih 120 dan seterusnya ya. Jadi makin tinggi titik didihnya itu makin bawah ya. Nah, dan ini kesemuanya ini ditampung dalam bagian-bagian yang berbeda ya. Karena memang dalam minyak bumi ini banyak sekali zat yang terdapat dalam minyak bumi ini ya. Sangat banyak ya. Oke, kita mulai dari awal. Ini dia yang akan kita pelajari dalam materi minyak bumi ya, yaitu mengenai proses, komponen, dan fraksi-fraksi minyak bumi. Lalu kita akan mempelajari dampak pembakarannya, lalu bensin, bilangan oktan, dan industri petrokimia. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah proses pembentukan minyak bumi.
Nah, sebenarnya ada dua teori ya proses pembentukan minyak bumi ini, yaitu ada teori anorganik dan teori organik. Nah, yang kita tahu waktu di SD ya bahwa minyak bumi itu terbentuk dari binatang-binatang dan tumbuhan masa lalu ya di zaman purba yang tertimbun di dasar laut selama jutaan tahun. Nah, itu merupakan teori organik ya. Kalau teori anorganik itu menyatakan minyak bumi itu terbentuk dari zat-zat anorganik ya, seperti batuan dan lain-lain melalui proses kimia. Nah, itu pembentukannya. Kemudian, apa saja sih komponen penyusun minyak bumi? Nah, ternyata minyak bumi itu disusun oleh sebagian besar itu senyawa alkana ya. Jadi yang paling besarnya itu adalah senyawa alkana. Yang kedua adalah sikloalkana. Ya, sikloalkana itu senyawa yang tertutup ya rantainya, siklus ya. Lalu hidrokarbon aromatik atau benzen, lalu senyawa belerang, senyawa oksigen, senyawa nitrogen, dan sisanya senyawa logam ya. Maka dari itu pembakaran minyak bumi, contohnya bensin saja ya, itu tidak saja menghasilkan CO2 dan H2O ya. Karena yang kita tahu kan pembakaran sempurna minyak bumi itu menghasilkan CO2 dan H2O ya. Tapi ternyata tidak. Ada zat-zat lain yang dihasilkan dari pembakaran minyak bumi ini seperti senyawa belerang, nitrogen dan seterusnya ya. Oke. Lanjut ke fraksi-fraksi minyak bumi ya. Nah, ini dia destilasi fraksionasi atau destilasi bertingkat untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi. Nah, ini tolong dibaca ya di buku paket atau di internet juga banyak ya, ini fraksi-fraksi dari minyak bumi. Jadi ini semakin panjang rantai karbon ya, maka semakin tinggi juga titik didihnya nanti ya. Jadi antara C1 sampai C4, ini rantai karbon C1 sampai C4 itu titik didihnya 20 derajat dan ini ditampung dalam wujud gas ya dan seterusnya. Nah, ini dia tolong dibaca. Lalu selanjutnya di sini ada sedikit penjelasan mengenai fraksi-fraksi minyak bumi ya. Ada bensin, apa sih yang dimaksud dengan bensin? Pasti kalian sudah tahu ya. Nah, ini trayek titik didih bensin itu antara 70 sampai 140. Ada nafta ya. Nafta itu diperoleh pada suhu 140 sampai 180 ya. Ini digunakan sebagai zat aditif pada bensin dan sebagai bahan baku pembuatan etilen dan senyawa aromatik. Lalu ada kerosin atau minyak tanah. Nah, itu suhunya itu antara 180 sampai 250. Ada solar itu yang suhunya antara 250 sampai 350 dan juga ada residu. Nah, residu itu di antaranya ya ada aspal, ada juga lilin ya. Nah, itu residu dari minyak bumi ya. Residu itu sisa ya. Oke, lanjut ke bensin ya. Nah, bensin itu kan nama dagangnya beda-beda ya. Jadi kalau produk Pertamina nama dagangnya ada Premium, ada Pertamax, ada Pertamax Plus. Nah, perbedaannya itu terletak pada bilangan oktannya. Jadi kalau Premium itu angka oktannya atau bilangan oktannya 88, Pertamax itu 92 dan Pertamax Plus itu 95 ya. Dan sekarang ada juga yang namanya Pertalite ya. Nah, itu angka oktannya silahkan kalian cari di internet ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan angka oktan atau bilangan oktan? Nah, bilangan oktan merupakan atau menunjukkan ya persentase isooktana dalam bensin ya. Jadi bensin itu merupakan campuran dari isooktana dan heptana ya. Oke, ini dia komponen utamanya heptana dan isooktana. Nah, jadi persentase atau angka oktan tadi menunjukkan persentase oktananya. Contohnya seperti ini. Di sini kita punya Pertamax Plus ya dengan bilangan oktan 95. Ini artinya 95%-nya itu adalah isooktana dan 5%-nya itu adalah heptana. Jadi bensin itu campuran antara heptana dengan isoktana tadi ya, dan ini menunjukkan bilangan oktannya. Oke. Kemudian, nah, kenapa angka oktan itu penting? Nah, karena memang semakin tinggi angka oktannya itu akan memperkecil knocking ya.
Knocking itu merupakan ketukan dalam motor itu terjadi karena bahan bakar itu terbakar dengan sangat cepat sehingga meledak dalam silinder mesin dan mendorong piston dengan keras. Nah, jadi terjadi ketukan. Jadi semakin tinggi angka oktannya, maka pembakarannya nanti akan lebih sempurna sehingga memperkecil knocking ini ya. Nah, untuk menaikkan angka oktan ada beberapa zat aditif yang ditambahkan ya. Jadi ada zat tambahan ya, zat aditif itu zat tambahan yang ditambahkan ke dalam bensin untuk meningkatkan angka oktan ya. Nah dulu yang ditambahkannya itu adalah zat yang dikenal dengan nama TEL atau tetraethyl lead. Lead itu timbal ya. Jadi nama lainnya itu timbal tetraethyl. Nah tapi kemudian untuk saat ini TEL itu mulai dikurangi, bahkan kalau gak salah dilarang ya, karena memang hasil dari pembakarannya nanti akan menghasilkan timbal, dimana timbal ini merupakan zat yang berbahaya untuk manusia ya. Jadi ini merupakan logam berat ya. Nah sekarang yang ditambahkan ke dalam bensin untuk menaikkan bilangan oktan itu adalah MTBE, yaitu methyl tertiary butyl ether. Nah ini relatif lebih aman ya untuk manusia. Oke, lanjut. Nah, manfaat dari minyak bumi tentu saja kalian sudah banyak yang tahu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita gunakan minyak bumi itu sebagai bahan bakar, lalu pelarut, lalu untuk membuat plastik dan seterusnya ya. Nah, biasanya dalam tabel fraksi-fraksi minyak bumi juga ada dalam tabel tersebut disertakan kegunaan dari fraksi-fraksi yang ditampung dalam penyulingan atau destilasi minyak bumi ya. Oke, lanjut ke dampak pembakaran bahan bakar ya. Nah ini bahan bakar ini ada di sini yang kita bahas itu adalah dampak negatifnya ya, bukan dampak positifnya. Karena dampak positifnya ya sangat membantu sekali kehidupan manusia ya, karena dengan adanya bahan bakar kita bisa menggunakan mobil dan seterusnya ya. Nah ini dia dampak negatif dari pembakaran minyak bumi ya. Yang pertama itu hasil dari pembakaran tidak sempurna minyak bumi itu akan dihasilkan gas karbon monoksida. Nah itu merupakan racun untuk tubuh manusia ya, karena nantinya kalau kita menghirup banyak gas karbon monoksida ini kita akan kekurangan oksigen ya, karena darahnya mengira CO itu merupakan gas oksigen ya, sehingga diikat sama darah padahal itu bukan ya, sedangkan yang kita butuhkan adalah oksigen. Jadi itu kenapa CO itu atau karbon monoksida itu dapat meracuni tubuh ya. Lalu yang selanjutnya itu gas hasil pembakaran utama ya dari pembakaran minyak bumi yaitu CO2 itu juga dapat menyebabkan bumi kita menjadi panas ya, yang kita sebut dengan efek rumah kaca ya. Pernah mendengar efek rumah kaca ya? Nah efek rumah kaca ini merupakan efek pemantulan kembali panas karena adanya gas karbon dioksida ya. Jadi kayak gini, ini kan matahari memancarkan panas ya ke bumi. Nah kemudian bumi memantulkan kembali panasnya ke atmosfer ya. Nah karena di sini banyak sekali CO2 ya, di dalam atmosfer ini banyak sekali CO2, jadi CO2 itu seperti menghalangi panas bumi untuk kembali ke atmosfer ya, sehingga bumi kita makin lama makin panas ya, karena banyak sekali gas karbon dioksida yang dihasilkan dari industri dan pembakaran di dunia ini ya. Itulah yang disebut efek rumah kaca. Lalu ada juga pengaruh lainnya ya, yaitu adanya pengaruh gas freon ya. Freon itu juga dihasilkan dari merupakan produk dari industri petrokimia ya, atau yang dihasilkan dari minyak bumi. Nah freon ini akan menipiskan ozon ya, atau
membolongi ozon ya, sehingga ozon itu kan untuk menyaring sinar matahari ya, sinar UV. Nah, karena bolong jadi tidak tersaring ya sinar UV itu, sehingga akhirnya ini juga akan memanaskan bumi kita ya. Oke, selanjutnya ada hujan asam. Hujan asam itu hujan yang bersifat asam. Nah, kenapa asam? Karena memang air hujan itu sudah bereaksi dengan gas SO3 dan juga gas lain ya yang menyebabkan asam. Jadi gini, pembakaran minyak bumi kan menghasilkan selain CO2 dan H2O ada juga sulfur dan nitrogen ya, karena minyak bumi itu kan tadi komponen-komponen penyusunnya itu ada zat sulfur juga nitrogen. Nah, maka itu akan dihasilkan sebagai produk sampingan dari pembakaran minyak bumi. Nah, ketika gas-gas ini ya, gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida ini bereaksi dengan air hujan atau tercampur dengan air hujan, maka hujan itu akan menjadi asam ya, karena akan bereaksi dengan gas tadi menghasilkan zat yang sifatnya asam. Sehingga hujan asam ini itu akan jelek ya untuk kehidupan kita ya. Karena hujan asam ini akan mempercepat korosi besi, lalu akan menyebabkan air menjadi tercemar ya, karena kan pH air itu harus dari rentang sekian sampai sekian ya. Nah, kalau misalnya ada hujan asam, ini nanti pH-nya akan terlalu asam dan ini tidak baik untuk ekosistem ikan dan lingkungan lainnya ya. Nah, itu dia sekilas pembahasan materi minyak bumi. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.